Oke, jadi malam ini kita bakal bawain sebuah podcast dari Distillation Podcast gitu. Di podcast ini kita itu bakal kayak apa ya, bakal sharing banyak hal gitu, karena Distillation itu kayak banyak, kayak ada segmen yang besok mungkin kita nextnya bakal bikin kayak tentang musik, kayak tentang ya banyak hal kayak musik, contoh kayak anak muda suka musik apalah, pokoknya banyak banget gitu. Jadi kayak ya begitulah gitu. Cuman kayak mungkin malam ini kita bakal bawain segmen yang kita kasih nama itu Creepy Pie. Jadi Creepy Pie itu kayak sebuah eh, obrolan, pokoknya semua hal yang seputar horor gitu, kayak pengalaman horor, paranormal experience, atau kayak ya cerita-cerita horor aja gitu. Nanti kita bahas bareng, kita bisa tukar pikiran bareng gitu. eh Ya pokoknya kita bakal cerita-cerita lah malam ini gitu tentang hal-hal yang horor gitu bareng gua dan Dungari Prasetyo dan temen gua di samping gua ini. Nama lu siapa, Cok? Nama gue Bimo Putra. Gue temennya. Iya, jadi kayak kita itu dulu kayak temen SMA ya, Bro ya. Ya temen Temen SMA dulu gua sama dia satu band gitu, kayak sering main band gitulah bareng-bareng. Kita sering ngobrol bareng gitu. Jadi kayak jadi kan sekarang tuh kayak lagi pandemi gitu kan. Jadi kayak kan banyak yang stay at home gitu kan, banyak yang harus di rumah terus gitu. Jadi ya daripada kita gabut, ya udah kita sharing-sharing aja gitu lewat podcast gitu ya. Jadi Bro Bimo, gimana kabarnya nih? Kan kita lama gak ketemu nih kan. Udah berapa tahun sih kita gak ketemu sih, cuy? Udah hampir 2 tahun. Masa sih? Tahun lah, tahun. Gila cuy, gue dari kelas 2 SMA, kelas 1, kelas 2, terus kayak sekarang gue udah 20 tahun. Lu lulus tahun berapa sih, cuy? 2017. 2017, gila. Gue 2018, sekarang 2020, udah hampir. Lu di bawah gua. Iya sih cuy, cuman ya 3 tahunan lah kita nggak ketemu, intinya gitu lah. Sebelumnya kan ini masih kayak bau-bau Ramadan, Lebaran gitu. Kok Ramadan mulu sih, kapan Lebaran ya nggak cuy? Jadi kayak bau-bau Lebaran gitu, kayak mungkin kita dari Distillation Podcast gitu ya, minal aidin wal faizin gitu ya nggak? Ya nggak cuy? Ya. Lu nggak pernah sama. Iya, gue minta maaf sih sama lu. Gue banyak salah juga gitu kan. Dari dulu gue sering banget cuy, by the way, gue itu dulu sering banget gitu. Kayak apa sih, kayak gue tuh nginep tuh di rumah dia gitu, gara-gara ya sering banget kayak ngapain, kayak nggak tahu lah zaman dulu. Kabur dari rumah. Iya sih, gue dulu sempet kah. Ya Bisa, gitulah. Itu kayak ya itu di luar dari topik kita hari ini sih sebenarnya. Ya pokoknya gimana ya, hari ini itu kita itu kayak bakal bawain beberapa cerita horor yang kita cari dari internet gitu kan. Udah ada Bang Fendi nih di balik layar nih yang udah nyariin kita cerita horor, thank you banget nih gitu kan. Jadi kita itu bisa ngebahas gitu malam ini gitu, kita ngobrolin apa gitu ya, kasih link nih sumpah. Jadi di segmen Creepy Pie yang sekarang kita itu bakal kayak ngebacain cerita-cerita yang udah dicari dari sama Bang Fendi nih yang di samping di balik layar nih. Kita bakal bacain dan kita itu bakal kayak ya kita sharing aja gitu, kayak ini cerita bener apa enggak sih? Kayak, ya pokoknya kita sharing pendapat kita juga gitu. So kalau kalian gitu punya cerita-cerita bisa mention kita di IG, cari aja di IG namanya Distillation Empire. Oke, jadi kita mulai aja sih, iya nggak cuy? Mulai kan? Hayu dong, aduh, mau hayu nih anjing. Aduh, nih yang pertama nih cerita dari Abang Bimo aja nih, yang di samping gua nih, yang ya gitu. Emang bang kayak gitu. Ini toksik gak apa-apa kan di sini? Iya, santai aja sih tuh cuy. Rokok lah. Itu rokok siapa? Minta tuh ada ya, coy. Iya. Kalau ngambil nggak ada iya, itu mencuri namanya. Iya. Lu, iya buruan. Lu coba, lu ceritain cerita yang udah si Mister balik layar. Lu bacain gitu. Itu tentang apa sih dan apa gitu yang pengen lu ceritain di Creepy Pie malam ini nih, episode pertama nih. Ini ada suatu
pengalaman dari netizen, entah itu siapa. Di sini dia bercerita tentang pengalamannya saat masih sekolah. Zaman sekolah sih. Iya, zaman sekolah Iya. dulu. Aduh, cuman Ya, lagi nakal-nakalnya, cuman lagi lu kayak labil-labilnya gitu. kayak kalau kata gue tuh apa nih ya, kayak cerita hantu di sekolah itu kayak mirip-mirip gitu. Kalau misalnya kayak di sekolah gue itu kayak dulu tuh sering banget gitu kan, sekolah gue kan dulu pas misal SMP itu kayak lantai 2 gitu kan, terus kayak di lantai 2 itu kayak biasanya tuh apa sih, kayak kadang tuh ceritanya tuh ada kuntilanak lah, apalah, ada cewek lah putih di situ gitu. Itu tuh kayak nggak cuma di sekolah gue doang gitu, jadi kayak entah bisa dipercaya apa enggak Familiar. gitu. Iya, udah familiar aja gitu. Coba deh lanjut kayak gimana kan, maksudnya itu kayak familiar apa enggak gitu. Ini ada pengalaman dari netizen yang membagikan sedikit cerita yang pernah dialami. Cerita ini terjadi sudah agak lama, sedikit lebihnya kurang lebih itu 2 tahun yang lalu. Berarti 2017 18 Iya. lah. Pas kita lulus, entahlah. Dia langsung ke topiknya. Pada waktu itu sekitar pukul 2 siang, dia sama teman-temannya memutus untuk mengambil buah jambu di sebuah kebun belakang sekolah. Sekolah dia, Oh, sekolah dia. Keren sekolah dia. ya kan sekolah lu. Namun di sekitar kebun itu ada kayak tempat sampah yang dikelilingi tembok. Di tembok tersebut ada sebuah lubang yang cukup untuk dimasukin dia sama teman-temannya. Oh iya. Jadi coba kalian itu bayangin gitu. Jadi di sekolah, di belakang sekolah ya. Jadi di belakang sekolah itu kayak ada tempat sampah, tempat pembuangan sampah lah gitu. Terus kayak tempat pembuangan sampah yang samping kiri kanannya itu, Samping kiri, depan, belakang dikelilingi ditutup. tembok. Oh, pokoknya jadi ke tempat pembuangan sampah bener lah, cuman kayak ditutupin sama tembok Ya, gitu. terus Coba, ada iya. di salah satu sisi tembok itu Oh, ada lubang yang bisa dimasukin. Oh, jadi kayak ada lubangnya biar cuman kayak kita itu pengen masuk itu lewat lubang itu bisa. Ya kayak gini lah pengalaman lu saat mau bolos sekolah lah, itu kan Oh, iya. ada lubang di tembok di sekolah lu kan. Cek lah, udahlah. Nah, itu. Emang suka gitu dia. Lanjut, Maksudnya kayak aib gitu tuh sering banget dibilangin gitu. Anjing. Ya udah Ya. lanjut. Terus cuma cara masuknya itu mereka harus menunduk jongkok. Oh, ya, jadi sambil agak nunduk gitu lah. Bayangin lah pokoknya. Karena lumayan pede, dia sama temennya akhirnya masuk ke dalam tempat sampah itu. Dia menunggu dekat lubang tersebut itu gimana ya, manjat. Oh ini dia masuk ke tempat. Iya, gue tahu. Dia masuk ke tempat sampah. Terus di tempat sampah itu ada pohon jambu. Oh, jadi gue tahu. Gue gini gue tahu. Pohon jambu. Nah, terus dia nunggu di lubang. Nah, Oh iya. salah satu temennya naik ke pohon jambu. Iya, naik Iya. ke pohon jambu, terus ngambil jambu. Jadi kayak gini, kayak gitu. semisal ada tempat pembuangan sampah terus dikelilingin oleh tembok-tembok gitu kan. Terus di situ ada lubang juga dan di samping lubang itu ada pohon jambu. Iya. Tempatnya gitu Nah, kan. gitu. Terus di atas setelah selesai tiba-tiba ada kain merah melayang-layang di atas pohon itu Oh, betul. katanya. Iya, jadi Kain merah. Kain itu berpindah tempat dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Terus dia sama teman-teman kaget. Dengan refleks dia langsung memalingkan badan tanpa merunduk melewati lubang tersebut. Anehnya dia bisa tembus dari tembok tersebut. Kain terbang. Iya, gue tahu. Gue bisa bayangin sih. Gitu kan, kain terbang Iya. gitu kan. Terus pindah dari pohon satu ke Pokoknya pindah-pindah gitu. Terus Terbang lah gitu. iya, terus Iya, tembus tembok pergi nggak tahu Oke. kemana gitu. Itu yang jadi pertanyaan, kain merah itu apa?
Dan di sini disebutin itu, tau nggak sih yang identik pakai baju merah. dress putih, Oh terus iya. rambut panjang itu namanya apa ya? Iya, ya, ya kita jadi cuman gini deh. Kita bisa sebut makhluk itulah gitu. Iya. Ya, kita maksudnya ya kuntilanak gitu. Kuntilanak. Kuntang gitu. Kok kuntang sih, coy? Kuntang. Ya gitulah. Pokoknya kuntilanak. Iya, Iya, kuntilanak kuntilanak. merah lah Iya. gitu ya. Gak berani nyebutin gua. Merinding nih. Udah nih ceritanya itu dong. Belum. Belum. Ini konon katanya kuntilanak. Aduh, malah nyebutin kan jadinya. Apa? Sosok merah ini merupakan makhluk halus yang konon lebih jahat dan kejam daripada yang biasanya yang pakai dress putih. Iya. Makhluk mengerikan ini sering muncul di terowongan Casablanca. Iya. Gue merinding sih. Lo tahu kan Casablanca? Gue merinding sih, cuy. Jujur aja kayak Nah, gue denger Casablanca tuh merinding sih. Jakarta lah. Selain itu, kuntilanak merah juga pernah dilaporkan muncul di beberapa perguruan tinggi dan gedung-gedung kosong. Cuman gini deh, kok maksud gue gini. Maksudnya kadang kalau kita pikir tuh gini deh, anehnya itu kayak kadang tuh gini, semisal kita itu lagi nggak pengen ngapa-ngapain, cuman kadang itu kita tergerak sendiri. Yang gue maksudnya kayak gini deh, misal lu tuh nggak biasanya sisiran gitu kan malam-malam gitu kan, terus kayak entah kenapa lu tiba-tiba pengen sisiran aja gitu. Yap. Terus di saat lu pengen sisiran itu ada makhluk itu gitu kan. Maksud gue, ini anak-anak itu apa emang ngapain gitu loh ke tempat sampah gitu. Apa emang lagi buang sampah Ya, gitu kan. mungkin ada tugas sekolah ngumpulin apa gitu kan pernah tuh Iya sih benar. ada tugas apa kesehatan apa itu kan Bukan tugas kesehatan cuy anjing. ngumpulin sampah garuk cari cacing gitu kan di tempat sampah. Ya, mungkin- Enggak, maksud gua gini, maksud iya sih benar. Cuman itu anak bisa tembus. bukan aja Oh, bukan anak. Oh, gua paham. Jadi bukan kan anaknya, tapi pindah-pindah. kain merah. Oh iya, jadi pindah-pindah terus tembus. Ini gue baca juga bingung ini. Gimana sih anjir? Aduh. Ini Ya pokoknya gitulah. enggak nih, Iya. tadur. Ini gimana sih nih yang di belakang layar nih? Bang Fendi nih nyari cerita Iya nih, malah kayak gimana begini nih? dah. Masa iya nih anak sekolahan bisa tembus tembok yang ada loncat tembok bang. Jangan-jangan itu anak juga hantu, bro. Kalau itu anak hantu juga gimana sih? Maksudnya kayak apa itu anak yang baru meninggal gitu, terus kayak sadar kok buku belum meninggal nih gitu, terus dia taunya masih hidup aja gitu. Terus tiba-tiba ngeliat merah-merah. Ada dua kemungkinan. Dia lihat ibunya terbang atau mau tanya bapaknya di mana. Iya, Salah kan? iya sih begini deh. Gitu. Tapi bisa jadi sih cuy, kayak misalnya itu jangan-jangan ini anak-anaknya yang di pohon gitu kan, terus Ya. pengen nyariin bapaknya bisa sih. Ah, Cuman gini sih, gue punya beberapa pengalaman. Jadi gue dulu pernah di Wonogiri. Gue pernah sekolah di Wonogiri lah. Itu gue nggak mau sebutnya tempatnya di mana, cuma di Wonogiri. Dulu gue pernah ada sebuah tempat yang namanya itu Gua Kunti. Itu beneran, gue nggak bohong. Itu namanya emang beneran Gua Kunti. Aku nggak tahu, maksudnya entah dasar apa gitu. Itu gue dikasih nama Gua Kunti. Cuman emang itu warga setempat pun emang bilangnya itu Gua Kunti. Jadi gue pernah kayak dulu itu kayak gimana ya, emang kita itu lagi gabut-gabut aja, terus kayak malam-malam itu Gua Kunti gitu. Terus jadi emang kayak bener-bener gua. Cuman gini nih, gue kasih gambarannya. Jadi kayak kita lewat desa, terus ntar kita bakal naik ke kayak masuk ke hutan, itulah dikit hutannya tuh kayak, terus ntar kayak ada tanjakan sebelum masuk Gua Kunti. Gue inget banget, emang sampai dibikin petunjuk tuh, ngerti gak sih? Kayak kalang-kalang gitu. iya. Jadi itu emang benar-benar ada tulisannya. Gue ke sana itu berempat dan gue itu selalu kayak kerasa aneh kalau di belakang. Cuman ya gue nggak mau lah, dulu itu kayak zaman gengsi-gengsian itu, gue nggak mau kayak gue itu kelihatan cemen, nggak mau. Gue jalan main sama kesono gitu. Gue inget sama teman-teman gue, ada DG, ada Rengga, teman gue jalan.
sisa salah. Enggak. Cuman lanjut. Cuman nih gue sono terus pas pengen masuk itu kayak tempatnya itu lo kalau tau gak sih kayak banyak pohon beringin terus yang kayak ada akar-akarnya kan. Kayak yang awan sih entah akar gantung apa ya. Pokoknya dari zaman Fir'aun beringin itu akarnya enggak. Iya itu ya gue nggak paham. Pokoknya ada itu terus emang bener kayak pas pertama pengen masuk itu kayak hawanya itu beda kayak gue kalau ngeliat tempatnya itu kayak lu ngerti sih kayak ada yang mengawasi gitu. Enggak, ya itu juga. Cuman yang gue rasain itu kayak tempatnya itu kayak lembab. Beda tuh. Iya kayak tempatnya itu lembab terus kayak aneh aja gitu terus ditambahkan tempatnya tuh kotor gitu ya nggak kerawat gitu gue nggak tahu masa emang itu siklus apa gimana cuman emang gua dan di saat lu masuk itu lo bakal nemuin ruangan yang nggak cukup gede maksudnya kayak ya segini yang nggak gede-gede amat lah gitu. Terus abis lu masuk lu bakal dapat nemuin satu ruangan lagi gitu. Ruangan itu kalau lu pengen masuk ke sana itu kayak ruangan itu tuh lu kayak harus jongkok kali buat masuk ke situ. Terus abis jongkok itu ada ruangan lagi. Nah di situ itu biasanya dipakai buat apa? Bertapa gitu lah intinya. Nah terus gue punya temen gue mulu anjir sama tuh kampungan banget. Lu diem dulu ya. Oke. Jadi lagi record. Jadi gue ke situ gue punya temen nih namanya Mas Dias. Gue Renda, Degi, Mas Dias. Satu lagi adiknya Degi namanya juga. Gue ke situ terus Mas Dias itu kayak gue nggak tahu emang orang itu kayak punya kekuatan apa gimana gue nggak ngerti cuman kayak dia itu kayak orang kerasukan ngerti nggak sih kayak dia itu kayak tiba-tiba diem terus kayak orang kerasukan pokoknya kayak orang kerasukan gitu. Bener bengong. Iya kayak bengong terus kayak hampir kayak pengen mutah-mutah gitu gue emang nggak ngerti cuman jujur aja emang gue itu rasanya beda gitu. Cuman emang konon katanya nih karena di tempat itu tuh selain dipakai buat jadi itu cuman lu tau gak sih kayak remaja desa gitu kadang ya maaf nih kayak pengen berhubungan gimana gitu kenakalan agak remaja gitu lah iya gitu pokoknya di tempat itu jadi kayak mungkin itu juga menambah kesan negatif gitu jadi gue pas di sono itu kayak ngerasa kayak apa ya detak jantung gue itu lebih kencang terus gue bisa kayak kadang itu bisa panas dingin gitu yang gue rasa sih gitu terus aura horornya itu berasa banget terus bentar. nih maaf bentar itu lu ngerasa deg-degan panas dingin lu ketakutan apa jatuh cinta anjing nggak tahu juga sih cuman konon katanya tuh gini kalau lo tahu di situ kan ada pohon beringin gitu itu pohon beringin itu ada dua itu ada dua terus ya konon katanya sih ya yang namanya gua Kunti itu si Kuntinya itu sering banget gitu gelayutan di akar-akarnya cuy lu bayangin coba ada cewek terbang anjing ada cewek terbang gelayutan di kayak begituan gila lu bisa bayangin gak kering aja gila cuman pas hari itu gue ngeliat apa-apaan sih biasa aja lu ada cerita nggak tentang kayak begitu lu pengalaman tuh yang maksudnya kayak berhubungan ini kan lu kita lagi bahas sosok ini kalau gua sih kalau pernah lihat atau enggak sih kalau ditanya nggak pernah tapi gua di sini mau cerita pengalaman gua yang katanya dulu baru umur masih di 2 tahunan. Iya, jadi umur masih, lu segitu. Ya masih bocil gitu kan. Itu mah masih bayang. Ya 1, 2, 3 tahun itu dulu pernah diceritain sama orang tuaku kan katanya aku tuh punya temen yang enggak kelihatan gitu. Maksud lu kayak ini ya? Kayak punya temen imajinasi gitu lah. Ya, kalau kita ngomong biologi sih kayak kita ngomong logisnya. Gitu. Iya. Nah di situ katanya dulu pernah ngomong kayak orang gila lah ngomong sendiri main sendiri ngomong nggak jelas gitu pokoknya. Nah, terus orang tua aku tahu dibawa orang pinter nih gua. Oh lo dibawa orang pinter. Terus diobatin terus katanya ini gejala biasa. Terus maksudnya gejala biasa gimana? Ya maksudnya lumrah lah. Oh kalau pokoknya intinya di dalam seumuran anak-anak itu emang
sensitif kan Iya, katanya, mahal, banyak ya. orang Itu tuh katanya intinya. bilang gitu. Itu Terus lumrah buat lu sih. ya gitulah. Nah ini terus kata si orang pintar ini ceritanya tuh dia bilang 17 tahun. Pas gua 17 tahun itu akan kebuka lagi. Serius. Kan pernah tuh Wahid kayak Indra Keenam tuh ditutup. Oh gitu. Terus 17 tahun. Gila sih. 17 tahun gua kebuka lagi gitu. Iya gue paham. Nah ternyata benar gitu. 17 tahun. Ya kan Maret. Ulang tahun gue bulan Maret nih. Iya, Nah, iya pas- Maret aja gak usah sebutin. Ya Tanggal Maret gue lah. males juga. Siapa tahu ada yang ngado kan. Gak usah sebutin, gue males juga. Pengen dikado nih. Lanjut. Nah terus kan bulan Maret pas gua 17 tahun pas kurang lebih itu sebulan 2 bulan kan setelah gua ulang tahun nih. Nah itu kejadian beneran. Dan apa yang lu Gua tiba-tiba ngerasa badan gua ngerasa kayak ada yang aneh dari diri gua gitu. Nah, tiba-tiba tuh gelap semua. Hah? Sadar-sadar aku diceritain. Aku habis kesurupan. Gitu. Aku habis kesurupan. Serius? Dan setelah aku dibilang habis kesurupan, ada makhluk. Wow, parah sih, sumpah cuy, gue Gua merinding sih. Gua lihat makhluk Apaan tuh? di pojokan tembok. Ini kan tembok. Nempel. Nih. Jangan bilang nempel, males banget gue kalau sini nempel. tembok. Terus dia berdiri. Bangsat cuy, gue sumpah gue merinding sih, gue bisa bayangin sih. Coba Ngeri. wah aja cerita merinding. Iya, Takut cuy. dia sini juga lagi. Gitu Iya, kan iya. nemuin gua gitu kan. Terus apa yang lu, maksudnya apa yang lu rasain ketika lu ngeliat sosok? Ya gua ngeliat pertama kali gua ngeliat sosok itu. Entah itu pertama kali atau Nggak, maksudnya- ya. Sorry nih, coba deh lu deskripsiin gitu. Maksudnya biar yang denger itu juga tahu gitu. Maksudnya wujudnya itu kayak gimana? Gila kali. Gimana ya? Wujudnya tuh ya dia kayak laki-laki, Cowok. cowok sama laki-laki apa bedanya gitu. Iya, pria. Itu apa lagi? Dia pakai baju itu udah sobek-sobek. Gila banget kali. Serius, sobek. Maksudnya warna Serius. putih. Kenapa? Warnanya Warna hitam. bajunya hitam. Tapi nggak tahu itu basah apa. Bajunya basah. Oh, basahnya. Iya. Tapi basahnya apa lu nggak tahu? Nggak tahu itu basah apa. Entah itu ya Iya, pokoknya basah aja gitu. positif thinking aja, mungkin itu air bukan Iya. darah gitu Iya, kan. iya, positif thinking. Terus dia itu pakai jarit. Hah? Jarit. Dan maksudnya mukanya gitu. Muka tua, kumis putih. Ya. Terus pakai apa sih, Bu? Belangkon, Peci. peci. Iya. Terus maksudnya pas lu ngeliat ekspresi lu gimana? Oh, ekspresi gua mana gua tahu, kan gua nggak ngaca. Oh iya juga Yang sih, Cuma gua tahu yang Maksudnya gua kayak lu kaget rasain gitu ya? itu cuma shock lah. kaget. Terus nggak bisa gerak. Cuman itu banyak orang tuh kan, maksudnya ada bokap, ada Ya. nyokap, ada. Ya ada Ada keluarga keluarga lu. semua lah. Cuman Bisa itu bilang. mereka semua taunya lu kesurupan aja. Pas gua shock, keluarga gua taunya gua itu mati suri. Lu serius? Serius. Mereka taunya lu mati suri. Mm-mm. Oh gila. Itu hampir Gua 1 baru jam tahu gua hampir 1 jam nggak bisa apa-apa. Udah kayak orang ya gimana sih, tiduran terus nggak ngapa-ngapain, cuma melek ngeliatin satu sisi ke tembok itu yang ada tadi kakek-kakek itu. Gua Terus lu sembuhnya gimana? gua sembuh di Orang bawa ke orang pintar lagi, tapi kata dia
bisa ditutup tapi nggak bisa rapat. Jadi lo masih bisa ngerasain gitu. Ya kalau ngerasain masih bisa, tapi kalau melihat sih udah agak jarang. Iya, Ya, cuman itu pengalaman. gue ngedengerinnya itu epic juga sih pengalaman gitu. Maksudnya gue secara ini gue belum pernah benar-benar melihat dengan, maksudnya dengan benar-benar gue ngelihat dengan mata gue sendiri gitu. Itu gue belum pernah rasain sih sering. Kok benar-benar terus lu kesurupan, terus pas lu bangun lu ngeliat ada kakek-kakek yang ternyata itu adalah temen lu pas kecil. Berarti kan gitu kan? Atau bukan? Teman lu pas kecil siapa? Beda lagi. Nggak tahu sih, kan umur masih Oh 2-3 tahunan iya, kan jadi lu belum belum tahu bisa ya, belum bisa berpikir. nginget gitu ya. Maksudnya memori lu belum keinget gitu Iya. pas itu gitu. Ya siapa tahu itu ya, Dan temen. dan di saat itu juga lu terpaku, keluarga lu kirain lu mati suri. Yoi. Karena itu 1 jam gua nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Coba Tapi bohong tapi kan nih? mata melek Mata lu melek. lihat itu kakek-kakek selama 1 jam. Cuman yang lu rasain pas ngeliat itu lama apa bentar? Lama juga. Lama banget. Rasanya tuh lebih dari 1 Terus jam. kakek-kakek itu ngapain ngeliatin lu juga? Iya. Lu ngeliat mata dia? Ya kelihatan gini kayak Wah, orang anjing. kayak orang jatuh cinta pada pandangan pertama. Aduh, iya sih. Betah amat. Itu lebih pedas sih cuy. Lu pernah ngerasain cinta pada pandangan pertama gak sih? Cuman ini sama kakek-kakek. Iya. Setan lagi.